Ah, wis ngene, apa wis? Sip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan HWS PMI dimanapun berada pada hari ini Minggu 7 Juli 2024, hari kedua organizing training di Hotel Royal Trawas Mojokerto. Dan ini yang pegang Kawah Condro Dimuko selama 2 hari ini. Bung Nur Yasin. Selamat pagi. Ora apa-apa. Bebas ya. Iya. Jadi gimana, Bung? Cerita terakhir perjalanan jenengan saat perorganisasian itu gimana? Jadi kalau wilayah luar Jawa itu kan kita anggap karena kita kemarin punya kepentingan politik ya harus tersebar seluruh wilayah Nusantara. Akhirnya SPMI ada di mana-mana dan bisa meloloskan partai buruh lah. Ya. Nah, tapi kalau ngelihat sekarang kita analisis usia rata-rata anggota kita ini kan di usia hampir 35 ke atas itu banyak sekali, hampir 43% kalau nggak salah itu. Nah itu kemungkinan diprediksi kalau yang mendekati 40 tahun ke atas, yang 40 tahun ke atas saja udah hampir 25%. Jadi prediksi kita 15 tahun itu kemarin kita kalkulasi kita akan kehilangan anggota sekitar totalnya hampir 85 ribuan. 85 ribuan loh. Itu dengan alamiah. Alamiah. Ya karena kita pensiun. Iya, pensiun. Tentu sudah nggak aktif kerja di perusahaan. Nah itu akan alamiah. Terus kemudian dengan pasca Omnibus Law lahir ini, ternyata itu mempercepat berkurangnya. Oh, iya. Karena kan yang usia 40, 45 itu kan sebenarnya masih bisa 5 tahun lagi atau 8 tahun lagi kerja. Tapi mungkin penawaran dengan pesangon yang lebih besar, jadi ambil itu mempercepat. Nah, karena kajian kita ini semakin berkurangnya keanggotaan kita, terus banyak pekerja yang karena status hubungan kerjanya tidak kurang jelas itu ya, kayak rework, sourcing, kontrak itu, maka mereka pekerja itu nggak tertarik lagi tentang serikat pekerja. Tapi saya mengutip pernyataan dari Bung Osi, justru karena tantangan ini harus menjadi peluang buat kita bisa mengorganisir. Artinya buruh ini punya masalah, itu harus menjadikan isu bersama. Bahwa punya masalah, kita harus bergerak lagi seperti tahun 2012 dulu. Iya. Artinya setiap ada tantangan pasti ada peluang gitu. Itu yang menjadi tidak semua masalah itu pasti nanti hasilnya nggak bagus semua, tapi pasti ada peluang di situ. Nah, artinya tantangan dengan keadaan undang-undang cipta kerja yang ada yang Omnibus Law sekarang ini tidak begitu menguntungkan oleh pekerja, maka itu menjadi sebuah peluang juga kita menaikkan sebuah isu perjuangan kembali seperti dulu. 2012 hingga 2015 ini, termasuk saya lahir masuk SPMI kan tahun itu juga. Itu kan rata-rata pekerja itu kan punya masalah. Iya. Nah, senior kita dulu itu aktif sekali bagaimana mengorganisir teman-teman datang. Nah, sekarang berbedanya kita generasi yang kesini ini kok nggak meniru senior kita gitu. Nah, ini harus kita bangkitkan kembali sebagai teman-teman pimpinan cabang, pengusaha cabang, DPW, bahkan melibatkan PUKPK untuk kembali menjadi pengorganisasian adalah sebuah aktivitas yang harus berkelanjutan terus, dan itu harus terus-menerus sebenarnya. Iya. Jadi sebuah kerja harian di organisasi manapun harusnya, apalagi organisasi serikat buruh, yang namanya mengorganisir itu ya kerja harian. Setiap hari harus mengorganisir buruh, apalagi densitas anggota serikat buruh di Indonesia tuh nggak lebih
data terakhir kan sekitar 7%-an atau enggak di bawah 33 juta lah. Iya. Di bawah 3 juta masih banyak sekali. Kalau melihat indeks densitas terhadap indeks collective bargainingnya, kita kan sangat rendah sekali. Rendah banget. Dengan 7% indeks collective bargaining kita tuh nilai tawar kita itu sekitar 10%. Hanya 10%. Ya makanya Omnibus Law jalan terus itu karena mereka data itu kan kelihatan. Iya. Anda nggak bakalan punya nilai tawar kalau densitas keanggotaan serikat pekerja Anda masih rendah. Sama aja kalau di perusahaan lah. Begitu kita mayoritas kan punya nilai tawar terhadap perusahaan untuk berunding. Kalau ini sangat minimal, mau pekerja 1.000, anggota kita 50 ya pasti nilai tawarnya. Iya. Udah hukum alamnya aja tuh. Maka kita harus kembali lagi. Nah, industri manufaktur itu banyak kan di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa kan kebanyakan kan perkebunan, tambangan, kehutanan sama ya ada sedikit perikanan gitu. Nah, tapi yang industri manufaktur, pembuatan barang itu mayoritas kerja itu ada di Jawa. Nah, penduduk di Jawa ini kan hampir 151 juta jiwa. Iya. Dari total 260-an juta jiwa penduduk Indonesia tuh hampir setengah lebih kan ada di Pulau Jawa. Iya. Nah, dan Pulau Jawa ini industri manufaktur tersebar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan di luar Jawa hanya ada di Batam manufaktur. Oh iya. Oh, baru. Maka proyek strategis nasional kita dalam organisasi yang akan kita supervisi langsung itu ya 20 besar itu yang harus kita tekan kembali, kita push kembali ya, supaya kerja-kerja pengurusnya menjadi masif kembali. Iya. Dan beberapa daerah yang kita dengan tagline-nya Bung Slamet Sekumnya itu merajut Simpul Pantura kita kuasai lagi Pantura. Jadi kan zona-zona ekonomi kan jalur-jalur. Iya. Maka kita harus ada kerja-kerja pengorganisasian harus menyambung. Biasanya kalau dalam teori earthquake effect itu retakan gempa itu nyambung terus. Ya biasanya kalau ada di sini terbentuk biasanya kan daerah itu nyebar sekitarnya. Nah kita bentuk lagi akan nyebar. Nah itu kalau simbol-simbol itu sudah terbentuk enak tuh. Menggabunginya enak. Ini dalam pandangan kita di program pengorganisasian yang kita buat peta jalannya lah. Peta jalan, saya kesana kembali. Jawa Timur itu juga fase-fase meredup kerja pengorganisasian. Ya memang biasanya itu ada kalau kita amatin itu ada Mas? Ada yang namanya kayak pola itu lah. 2 tahun itu agak nanti turun lagi. Nah, maka harus selalu kita refresh kembali atau kita buat tim organisasi baru lagi, ciptakan terus gitu. Supaya tingkat kejenuhan itu muncul. Memang yang kadang-kadang satu pertanyaan buat saya kemarin kan teman-teman kan. Apa kemaan yang ada dalam pengorganisasian? Banyak lukanya, Bung. Ya karena kita mengorganisasi kadang-kadang sudah kita ini dia berhasil malah bergabung atau melupakan kita. Nah kayak gitu. Nah seperti itulah. Ini ya itu kan tantangan kita di pengorganisasian ya. Suka dukanya pasti ada. Tapi yang jelas kan kerja-kerja di lapangan itu kan asik lah sebenarnya. Banyak teman kita. Terus ini tadi kan saya sudah berbincang-bincang sama teman-teman peserta. Luar biasa Ibu Yas ini. Legend nih. Materi yang disampaikan itu benar-benar beda dengan pelatihan training sebelumnya. Itu sebenarnya jenengan itu dari mana itu ilmunya itu? Memang kan gini. Ya, pengorganisasian sebenarnya umum lah ya. Kita umum terus kemudian ada juga materi-materi yang saya dapatkan juga di teman-teman di internasional. Ada. Terus kemudian metode mungkin akan sama. Tapi yang membedakan karena kita tingkat pendidikan berbeda,
faktor sosial berbeda. Maka kalau dalam pandangan saya, maka kalau bahasa ini tuh kan personal approach itu agak berbeda lah. Ya. Kita gunakan banyak hal. Contohnya nanti di hari ini terutama itu kita pakai institusi analisis. Kemudian kita akan bagaimana mengembangkan kontak person itu penting. Ada triknya di mana yang selama ini saya pelajari kok selalu polanya seperti ini. Kita ini kadang-kadang mengevaluasi hasil kerja itu karena sebuah kegagalan. Tapi kita nggak pernah mengasih kenapa kita berhasil. Berhasil itu harusnya dianalisa kenapa kita berhasil. Nah karena kita hanya gagal, kenapa kita gagal nih? Kita gagal, kita coba kita cek kenapa kita gagal. Tapi kita nggak lihat kenapa kita berhasil itu kok bisa berhasil gitu kan. Oh ternyata begini. Nah karena kajian-kajian beberapa pengalaman itu ya kita buat sebuah materi ini. Barangkali bisa cocok di daerah itu. Karena semua daerah juga pakai, belum tentu cocok juga. Cuman pondasinya tidak jauh. Kalau metode umumnya sama lah. Itu kan hanya trik dan strategi ya, menghadapi. Memang saya kan pernah bilang coba pakai ini. Nanti di-combine lah, dikombinasi. Strategi-strategi itu dengan banyak strategi yang berdasarkan pengalaman. Ya semuanya lah, teman-teman punya pengalaman. Saya punya, semua kan punya pengalaman. Coba kalau pengalaman Anda disatukan menjadi sebuah bahan, coba pakai A, strategi A. Nanti kalau kurang pas pakai B. Ibarat gitu. Bengkel nih, kalau kita buka kunci pas itu kalau, aduh, susah ini pakai ini. Coba kunci Inggris, meleset terus. Pakai kunci sok, coba sama-sama nih, buka kunci 13 nih ya, kunci 12 nih, kunci pas 12. Wah ini posisinya kayak ini, pakai kunci T. Nah, sama sebenarnya buka kunci 13. Cuman toolnya kita pakai agak berbeda tipe aja, sama aja gitu. Sebenarnya sih kita mau buka baut kunci 13. Kayak kunci sok, kunci pas, kunci T, kunci apa lagi tuh? Kunci Inggris. Wah, pasnya mana? Nah, udah ternyata di sini pakainya kunci T. Bisa. Nah, analoginya gitu aja. Baik, mungkin ini saya mohon saran saja ya. Karena mungkin saya termasuk kunci pas atau kunci Inggris atau mungkin saya sebagai media lah. Itu jadi peran apa yang bisa? Media. Jadi gini, ini kita belajar ya. Saya beberapa media-media internasional di Serikat Buruh. Dia sebenarnya saran saya kepada media nih, mohon maaf. Ini kan hanya menyiarkan kegiatan. Itu oke, sebagai bahan campaign juga. Tapi campaign juga itu merimain anggota, mengingatkan selalu anggota itu pentingnya serikat pekerja. Setiap hari. Hal-hal yang kecil. Ini contoh di Australia Union. Ya ada video thank you Union. Terima kasih serikat pekerja. Saya dapat kenaikan upah. Hari saya bisa beli roti buat keluarga saya. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel aja tiap hari. Oke. Setiap hari tapi ya. Anda bisa buat video teman-teman. Siap. Tapi setiap hari. Siap. Daily work yang kita ini. Siap. Atau keberhasilan hal yang kecil itu ditampilkan. Tapi dia selalu menyebut ini berkat dari serikat pekerja. Siap. Harusnya tiap hari begitu. Tiap hari. Oke. Kalau perlu semua teman-teman Anda yang di Facebook, tag semua. Siap. Kan teman dia akan dibaca. Nah kita ini kadang-kadang anggota kita, mohon maaf ya, akhirnya punya media sosial semua. Semua orang tiap hari kampanye ini. Iya. Kan jadi booming kan. Akhirnya menjadi penyadaran. Karena ini kerja-kerja kampanye kan. Siap. Kampanye itu aktivitas media juga, kita juga, di lapangan juga semuanya. Simpel aja lah. Oke. Tiap hari tapi ya. Oke. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu 3 kali lah. Siap. Entah video, entah gambar. Itu untuk video, misal untuk apa ya? Brosur, pamflet itu apa? Materi apa yang
bisa dimasukkan. Tentang sebuah serikat pekerja saja. Pokoknya peran dan fungsi serikat. Itu ya. Simpel aja. Oke. Kalau perlu mengatakan bahwa yang hal kecil tadi loh. Anda anggota kita bisa apa? Ini dia ucapan terima kasih pada thank you for union. Berarti kalau misal kita kayak apa ya, testimoni terus di bawah tinggal tulis untuk lebih lanjut hubungi gitu aja sebenarnya. Itu bisa, tapi ini kan lebih ke arah kampanye kan. Sebuah pentingnya serikat pekerja. Iya. Artinya dia melihat. Kalau akan lebih dalam, pasti media nanti akan nyari ya. Iya. Kontak daripada SPM itu. Tapi kalau melihat bagaimana teman-teman nanti, ini kan kita selalu mengingatkan kepada orang yang belum berserikat atau teman-teman yang udah berserikat yang sekarang nggak terlalu aktif, nggak terlalu care loh. Iya. Dulu mama gini, kita dulu mungkin belum kerja cuma dapat upah. Serikat pekerja berjuang meningkatkan kesejahteraan, terus dapat tunjangan A mama. Ya. Proses-proses itu akan sedikit dilupakan oleh anggota tentang sebuah perjuangan mendapatkan A itu. Iya benar. Itu karakter ya. Iya. Nah, fungsi peran serikat peran media itu harus mengingatkan secara umum. Dulu serikat pekerja nggak ada ini, sekarang dapat ini. Iya. Siap. Jadi peran dan fungsi serikat itu selalu harus ditonjolkan terus. Bayangkan ya kalau nggak ada serikat, dulu mungkin kita biasa aja. Begitu ada serikat, nah itu tiap hari. Karena itu kan proses metode kampanye kepada teman-teman peduli kepada serikat. Nanti teman-teman yang bergabung, di serikat pekerja bisa gitu. Iya. Gitu. Tapi kayak kerja harian. Oke. Sampai kan bisa tanya se-Indonesia siapa yang media kan wawancara tuh nggak usah wawancara lah, gambar, foto sama pendapat dia di sampingnya. Iya. Apa diupload semua media. Siap, masuk. Entah itu media YouTube-nya, kalau YouTube kan lebih arah video. Nah kalau saya lihat wawancara-wawancara kecil terhadap kesuksesan teman-teman, success story ya. Siap, success story. Success story teman-teman. Kayak teman-teman yang tadi saya cerita, Duko tuh gini perjuangannya, Bung. Anggota kita sebanyak 1.000, dulu 3 orang, Bung. Itu kan diingatkan kembali, dipublish kembali. Siap. Supaya apa? Kalau teman-teman sekarang rada manja tentang ini berat gini-gini, lebih berat gitu kan. Gitu loh. Oke, siap. Itulah peran media. Iya. Ini yang dari apa sih awak dewi pengen berperan, cuman kan enggak tahu ini. Ya apa yang hal kecil. Iya. Anda pulang dari Alfamart, Indomaret ya. Siap. Saya nenteng tuh. Makasih kenaikan upah saya bisa. Masuk. Karena kecil-kecil aja, nggak usah mulu-mulu. Kan saya lihat simpel, memang di mana-mana saya lihat setiap hari saya dapat newsnya ya. Oke. Bahkan nih kesepakatan kenaikan UMK 3%. 4 hari lagi seluruh anggota serikat pekerja akan menikmati kenaikan UMK sekian persen. Ini peran serikat pekerja. Itu ada. Iya, masuk. Jadi sebelum kenaikan aja media itu udah booming terus. Jadi booming. Buru-buru akan naik kenaikan, sepakat oleh para serikat pekerja. Nah, orang yang belum bergabung dengan serikat itu akan melihat, ini naik itu serikat tuh yang ini. Nah, mereka kan naikin pemerintah. Karena nggak perlu ini, karena ada undang-undang. Oke lah, tapi tanpa serikat juga mungkin lebih parah lagi kenaikannya. Dengan ada serikat dikontrol yang kayak gini aja masih. Kayak gitu udah di booming, dipublish 3 hari lagi naik gaji, 2 hari lagi. Siap-siap Anda akan menaikkan gajinya. Wah, kenceng itu. Masuk. Siap. Jadi seolah-olah nungguin apa 3 hari, kan penasaran tuh. Naik gaji kita. Iya. Dan sekarang naik gaji, naik gaji. Paling segitu. Kadang-kadang saya lihat anggota kita tuh, maaf, ada juga ya. Iya, cuma naik sekian persen. Itu aja booming banget. Ada juga yang begitu. Ya tapi nggak apa-apa ya. Ini kan tantangan buat kita sebagai pimpinan semua ya. Gitu aja, Bu. Oke, kayaknya kita harus mulai nih. Ya, terima kasih Bung Yasin. Jadi teman-teman tadi uraian singkat tapi
dalam. Kita sebagai tim media juga mendapatkan pencerahan atas apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport organizing ini. Terima kasih Bung Yasin. Saya mungkin akan melanjutkan materi. Terima kasih. Oke.